Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan 100 tokoh menolak pilpres curang, terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, mencermati dengan sesama penyelenggaraan pilpres 2024 sejak dari masa persiapan atau pencalonan presiden dan juga wakil presiden, proses pencoblosan hingga perhitungan suara baik quick count di televisi maupun real count oleh 100 tokoh dipimpin Din Syamsuddin deklarasi tolak hasil pemilu 2024. Ya, Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan dan DPR wajib gulirkan hak angket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Ya, para sobat, terima kasih. Ada lebih dari 100 tokoh-tokoh bangsa yang dipimpin oleh Profesor Din Syamsuddin yang mengadakan deklarasi tolak hasil pemilu 2024. Admin setuju tolak pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. Pemilu 2024 lebih dahsyat kecurangannya dibandingkan dengan Pilpres 2019 yang lalu. Ketika itu Prabowo dikalahkan dengan kecurangan dan kini Prabowo kok mau-maunya menerima kemenangan hasil dari kecurangan-kecurangan seperti ini. Apa gunanya menjadi presiden atau wakil presiden buat si Samsul itu kalau tanpa legitimasi dari rakyat? Buat apa menjadi presiden atau wakil presiden kalau itu hasil dari kecurangan-kecurangan yang sangat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kami sebagai warga negara yang peduli pilpres bersih berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan menyatakan: 1. Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai antara lain: poin A, adanya daftar pemilih tetap atau DPT bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU yang tidak diselesaikan dengan baik. Poin B, terjadinya berbagai bentuk intimidasi. Menurut Pak Din Syamsuddin dan 100 tokoh ini bahwa keberadaan server KPU yang berada di luar negeri ini adalah sebuah pengkhianatan. Jelas ini pengkhianatan. Apakah rakyat Indonesia dianggap bodoh oleh KPU sehingga server saja, perhitungan melalui Sirekap saja, servernya harus berada di luar negeri? Tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung paslon 02. C. Pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan baik dalam bentuk uang tunai maupun beras kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa menteri untuk mengarahkan pemilih kepada paslon 02 adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang nyata. Dilanjutkan, Mas Remi. D. Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dari atau paslon 02. E. Pencoblosan dini untuk paslon 02 di beberapa tempat di dalam maupun di luar negeri. Kita saksikan sejumlah tokoh bangsa yang mendeklarasikan menolak terhadap jalannya pemilu yang dituding berlangsung curang. Deklarasi seperti kita saksikan ini dipimpin oleh Pak Din Syamsuddin yang melibatkan lebih dari 100 tokoh bangsa yang dikemas dalam gerakan pemilu bersih. Diberitakan luas di media massa. F. Penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan paslon 02 sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak TPS akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3.000 TPS. Dan G. Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU
Para sobat, di media sosial juga sangat viral bagaimana Sirekap itu lebih pro kepada 02. Ya, banyak KPPS atau panitia TPS yang bersaksi bahwa mereka belum menginput data di Sirekap KPU, tapi mengapa sudah ada angka-angka di Sirekap KPU dan itu menguntungkan 02. Siapakah yang mengisi itu, wahai KPU? 2. Berdasarkan bukti, indikasi, dan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan Pemilu cacat moral karena banyak terjadi intimidasi, bahkan pra-pileg, pra-pemilu, Jokowi bersama dengan menteri tanpa malu-malu memanfaatkan bansos untuk kepentingan capres tertentu. Ya jelas untuk kepentingan cawapres wananya itu, yaitu si Samsul. menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya. Pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. Sehubungan dengan itu, kami mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. B. Pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. C. Pengulangan perhitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifikasi keabsahannya secara terbuka dan transparan di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan. D. Penghentian pengumuman hasil hitung cepat atau quick count dan hasil hitung real atau real count oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah. Butir 4 oleh tokoh buruh. 4. Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR RI menggunakan hak angket penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik. Dari hasil penggunaan hak angket tadi, kami mendukung. Salah satu tuntutan dari 100 tokoh deklarasi tolak hasil pemilu 2024 ini adalah DPR wajib menggulirkan hak angket yang berujung pada pemakzulan Jokowi. Dukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran, termasuk jika berakibat pada pemakzulan Presiden. 5. Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres terstruktur, sistematis, dan masif, kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.
Demikianlah sikap dan pandangan kami sebagai bagian dari rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara dari malapetaka, ketamakan berkuasa, dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Jakarta, 21 Februari 2024. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.